Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Rabika, kelas 11 CPS dari Sekolah Indonesia Nepal. Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang makanan kontinental dan makanan oriental. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah makanan kontinental. Jadi makanan kontinental berasal dari negara-negara yang memiliki dataran yang luas seperti Inggris, Prancis, Amerika, dan Australia, negara-negara Eropa. Kedua adalah makanan oriental. Jadi makanan oriental berasal dari negara kepulauan seperti Jepang, Cina, dan Indonesia, negara-negara timur. Ciri makanan kontinental adalah sebagai berikut. Ciri khas makanan oriental, porsi sumber karbohidratnya lebih banyak dari jumlah lauk pauk hewani. Sedangkan makanan kontinental lebih cenderung banyak lauk pauk hewaninya dan disertai makanan pokok kentang, pasta atau roti, dan disertai sayur penghidangan. Itu adalah dari segi bumbu biasanya. Makanan oriental menggunakan bumbu yang masih segar dan langsung diracik. Sedangkan pada makanan kontinental, penggunaan bumbu kebanyakan sudah instan dan diawetkan dalam bentuk tepung. Yang ketiga adalah dari segi teknik pengolahan dan waktu pada makanan kontinental. Teknik memasak makanan dan pengolahannya lebih mudah dan cepat karena bahan yang digunakan semua sudah siap dipakai dan tersedia dalam kemasan sesuai kebutuhan. Sedangkan pada makanan oriental atau makanan tradisional, teknik pengolahannya agak kompleks dan memerlukan waktu yang lama. Yang keempat adalah dari segi penyajian makanan dan alat makanan yang digunakan. Pada makanan kontinental, penyajiannya agak rumit dan bertahap-tahap, dan alat makanan yang digunakan berbeda-beda. Tiap jenis makanan yang dihidangkan sesuai gilirannya, sedangkan tata cara penyajiannya makanan oriental lebih simpel karena dihidangkan bersamaan dengan alat makanan yang sama dan digunakan untuk makanan yang berbeda-beda. Yang kelima adalah dari segi alat pengolahan pada makanan kontinental, menggunakan alat-alat teknologi maju sehingga lebih praktis. Sedangkan makanan tradisional atau makanan oriental menggunakan alat-alat yang alami dan sangat jarang menggunakan alat yang praktis. Urutan menu makanan kontinental. Yang pertama adalah appetizer atau makanan pembukaan. Jadi appetizer dalam bahasa Indonesia yaitu hidangan pembukaan atau hidangan pembuka. Sedangkan istilah Prancis menyebutnya first atau starter. Yang kedua adalah main course atau makanan utama. Makanan utama atau main course adalah hidangan pokok dari suatu susunan menu lengkap. Ukuran porsi main course lebih besar daripada appetizer. Main course disajikan lengkap terdiri dari makanan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral seperti yang pertama ini sumber karbohidratnya dari kentang, nasi, dan pasta. Selanjutnya sumber protein dan lemak berasal dari daging, unggas, ikan, dan telur. Dan ketiga adalah sumber vitamin dan mineral dari sayuran. Yang ketiga adalah dessert atau makanan penutup. Dessert atau hidangan penutup berfungsi untuk menghilangkan kesan dari hidangan sebelumnya. Dessert disebut juga hidangan pencuci mulut. Rasa dessert umumnya adalah manis. Dessert terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama hot dessert, dihidangkan pada suhu 60 oC, contohnya kue sus, manis, cake, puding, roti, puding karamel, pancake, dan sebagainya. Yang kedua adalah cold dessert, dihidangkan pada suhu 10 sampai 15 oC, contohnya macam-macam puding, coklat, dan sebagainya. Yang ketiga adalah frozen dessert, dihidangkan
dihidangkan pada suhu 0 Contohnya macam-macam ice cream, sorbet, punch, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang makanan oriental yang berasal dari negara Cina. Dan nama makanan ini adalah tahu maku. Jadi tahu maku ini, hidangan ini terbuat dari tahu yang dipotong dabu, dibumbui dan dimasak dengan saus pedas. Selain itu terdapat pula tuban, fermentasi, kacang polong dan cabai. Fermentasi kacang hitam yang menjadi ciri khas bersama dengan daging sapi cincang atau berian lain seperti jamur kuning kayu dan sayuran lainnya. Tahu maku sangat terkenal akan rasanya yang pedas, teksturnya yang empuk dan lembut, kuahnya kental seperti aromanya khas dan harum. Tahu maku sangat cocok dinikmati ketika masih panas atau hangat. Yang kedua, kita akan membahas tentang masak makanan oriental yang berasal dari negara Jepang. Jadi makanan ini salah satu makanan yang terkenal, yaitu sushi. Sushi adalah makanan khas Jepang yang sudah sangat mendunia. Di Indonesia, makanan ini bisa ditemukan bermacam-macam generasi sushi, mulai dari yang mahal hingga yang murah. Sushi dibuat dari nasi dengan tambahan makanan lauk, telur, dan sayuran segar. Meskipun penampilannya sederhana, sushi punya rasa yang nikmat. Sushi memiliki jenis dan cara menikmati tersendiri. Misalnya kamu sudah memakan suatu jenis sushi dan ingin mencoba jenis sushi yang lain, disarankan untuk mengkonsumsi gari. Gari adalah irisan jahe berwarna merah muda yang pasti selalu disajikan bersama sushi. Fungsi dari gari adalah sebagai penetralisir rasa di lidah agar rasa yang sushi selalu terasa keasliannya dan tidak tercampur dengan rasa makanan lainnya. Umumnya makanan khas Jepang ini juga bisa dinikmati dengan wasabi dan atau kecap asin. Jadi sushi ini memiliki banyak jenis, mulai dari sushi maki yang hanya nasi dilapisi nori, inari yang menggunakan kulit tahu sebagai pembungkus sushi, atau bahkan hanya potongan ikan mentah yang biasa disebut sashimi. Tidak hanya itu, sushi juga memiliki tata krama tersendiri saat kita memakannya. Seperti kita tidak boleh mencelupkan seluruh sushi ke dalam kecap asin yang disediakan, karena menurut orang Jepang itu hal yang tidak sopan. Yang ketiga adalah nasi zarda. Jika di Indonesia